Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai dunia walid lagi ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita masuk di bawah kolom komentar. Jadi saya ingin mengangkat lagi yang mengenai burung walet dan sarang walet di dalam ruangan RBW yang seperti biasanya ya. Jadi sebelumnya saya lanjut konten tutorial saya ini saudaraku, tolong ditonton sampai habis, diikuti videonya, mudah-mudahan ada pembelajaran didapat di dalam, namun sedikit harus syukur ya. Jadi sekarang saya mau mengangkat tema ini ada judul saya catat saudara-saudaraku ya. Ini dia bertanya saudara kita di bawah kolom komentar, burung di dalam RBW ada 60 ekor. Umur dia punya RBW, maksudnya bangunannya itu sudah 1 tahun ya. Jadi sarang di dalam berubah warna kuning karena mungkin lama tidak dibuka. Apa itu tidak jadi masalah. Jadi ini judulnya, ini dia punya RBW umurnya 1 tahun dan ada 60 ekor walet di dalam ya. Jadi kalau ada 60 ekor itu walet di dalam saudaraku, itu sudah 15 pasang ya. Berapa ya? 60 ekor berarti 30 pasang ya kan, kali 2 jantan betina. Sedangkan dia punya sarang, karena ini saya catat saudara ya, ini saya catat ya, ini saya catat ini pertanyaannya ini saudara saya, ini saya mau angkat lagi. Itu mengenai sarang walet di dalam ruangan RBW, kalau dia berubah warna jadi kuning itu tidak jadi masalah, apalagi kalau burung baru sedikit ya, lepaskan saja biar dia warna kuning ke warna hitam, warna apa, yang penting kita lepaskan, jangan dibuka dulu, kita lepaskan saja di situ dia melengket. Karena kita diutamakan adalah populasi perkembang biak kanakan. Jadi kalau kita lepaskan itu, sedangkan burung di dalam itu baru 60 ekor ya, berarti baru 30 pasang. Itu berarti ini baru termasuk agak luar biasa karena baru 1 tahun. Nah, sudah 60 ekor itu berarti termasuk ini calon sukses untuk kedepannya ya, karena sudah ada dasar. Jadi sisa kita gimana caranya supaya kita bisa memperhatikan bagian dalam ruangan RBW, setting semua bagian dalam ya, yang sering-sering saya bahas itu mengenai bagian dalam. Jadi kalau walet itu sudah beradaptasi 60 ekor 30 pasang, itu nantinya kalau dia sudah bersarang semua itu kali 2. Kalau lolos semua ya 60 kali 2 berarti 120 nanti jadi antara induk dan anak ya, mudah-mudahan lolos semua ya. Kalau ada jatuh ya kita ambil saja umpamanya berapa persen lah. Itu jadi walet itu tidak lama bertelur saudara ya, tidak lama. Kalau anaknya sudah kanakannya sudah terbang itu biasa timbul lagi masa kawinnya, maksud saya datang lagi masa kawinnya itu walet, sampai dia itu ingin bertelur lagi seperti yang kemarin-kemarin itu ya, yang sudah terbang anak ini bertelur lagi. Ya tidak lama itu saudaraku ya, karena umurnya itu walet mulai dari masa perkawinan sampai meletakkan telur di sarang, dia ngeram sampai menetas dan terbang itu umurnya 2 bulan 4 hari, 2 bulan 3 hari itu umur walet sampai dia terbang ya. Jadi lanjut dari itu tadi mengenai RBW 1 tahun, termasuk cepat karena biasanya yang saya lihat biasa ada sudah 1,5 tahun 2 tahun belum sampai dia punya walet sampai 30-an ya, itu pun juga masih dilihat banyak yang masih kosong di dalam. Ini sudah 1 tahun ke atas ya, karena kenapa? Itu bagian dalamnya, di bagian dalam ruangan tidak terpenuhi
tidak terpenuhi, tidak konsisten yang punya bangunan walek, dibiarkan saja ya. Jadi kita itu harus konsisten. Maksudnya konsisten itu perhatikan bagian dalam ruangan RBW, terutama itu kelembaban dan suhu. Selalu saya utarakan, selalu saya ulang-ulang ini konten. Ya, itu. Begitu juga kebersihan bagian dalam kalau banyak kotoran. Tapi kalau bagi saya kalau masih burung baru 60 ekor, jangan dibersihkan dulu. Biarkan dulu supaya itu hawa bau kotorannya masih bisa merangsang walek liar masuk. Ya, itu asli dia punya kotoran walek, bukan kotoran yang kita kasih masuk. Nah, itu beda saudaraku ya, karena walek itu tahu dia punya kotoran, tahu sekali itu. Nah, jadi lanjut dari itu, setelah itu kita periksa bagian dalam karena burung sudah ada 60 ekor di dalam. Kita perlu penyemprotan bagian dalam karena itu biasa banyak hama. Ya, banyak hama di dalam, predator semacam kecoa, semut, biasa ada juga toke. Diusahakan itu dibasmi semua itu supaya burung yang tadi itu yang nginap di dalam itu cepat berkembang biak dan aman, tidak terganggu dari predator yang lain. Maksudnya semacam kayak itu tadi, semacam kecoa itu, toke, semut dan lain-lain sebagainya ya. Itu perlu diantisipasi bagian dalam ruangan RB supaya burung itu aman. Kapan burungnya aman, burung walek di dalam ruangan itu aman, berarti yakin aja akan berkembang biak ke depannya. Ya, berkembang biak ke depannya itu akan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, itu yang kita inginkan saudara ya. Jadi mengenai itu sarang kuning, apa tidak jadi masalah itu sarannya berubah jadi kuning. Nah, karena pernah saya jelaskan saudara ya, pernah saya jelaskan itu kapan konten itu, karena telusuri saja itu saya punya video ke bawah. Ada itu konten itu, kalau tadi itu sarang warna putih tapi lama kelamaan berubah jadi kuning, apalagi kalau kelembaban di dalam itu mencapai bagus kelembabannya, yang jelasnya amoniasinya itu di atas naik. Jadi biarkan, justru akan jadi bakpao lagi, itu tidak jadi masalah karena itu bersusun-susun, karena berapa kali ditempati bertelur. Nah, bahasanya beranak, dia bertelur. Nah, itu kan populasi, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah agak padat dia punya burung, silakan buka itu sarangnya tadi yang kuning, yang jadi bakpao. Kalau jadi bakpao ya, tidak jadi masalah. Di belakangnya itu nanti sarang cantik, sarang bagus kita buka, karena hanya pertama itu kita kejar populasi. Nah, jadi itu bagus, apalagi kalau sampai 2 tahun, 3 tahun baru kita lepaskan sarang, wah itu enak itu. Kalau itu tadi dasar, kalau memang itu dasarnya tadi itu 60 ekor baru 1 tahun umur RBW-nya, istilahnya rumahan walek, bagian dalam itu, wah itu sangat bagus. Jadi terima kasih banyak saudaraku karena sudah mau sharing. Ya, itu mengenai sarang kuning, apa tidak jadi masalah kalau itu dia punya sarang itu berubah jadi kuning, tadi putih tapi berubah jadi kuning karena agak lamanya di dalam sampai itu ada hawa-hawa amoniasi kotorannya naik. Nah, itu berubah jadi kuning, tapi tidak jadi masalah saudara-saudaraku. Biar kita buka nanti, memang murah harganya karena dia jadi kuning bakpao, tetapi populasinya nanti itu cepat bikin sarang. Ya memang kita kalah pertama ya, tapi kita menang di populasi walek, perkembangan walek ke depan. Kapan perkembangannya itu cepat, perkembangannya akan pesat, akan cepat bikin sarang juga. Bikin sarang itu ya di belakangnya nanti terserah kita mau ambil panen berapa kali, apakah mau panen per bulan atau per 2 bulan, itu yang nyata itu pertama saja ya, pertama. Makanya selalu saya utarakan, selalu saya paparkan di konten tutorial saya mengenai rahasia sukses sarang walek. Itu rahasianya tadi. Rasanya itu tolong kalau ada burung di dalam jangan selalu diganggu, jangan selalu diambil sarangnya kalau baru sedikit. Karena kalau diganggu itu burung stres, canggung, takut. Ya, nah itu. Kedua yang populasi, kalau populasinya itu kita selalu buka sarangnya itu, begitu juga. Nah, sama tadi itu stres juga burungnya, takut, canggung ya. Nah, seakan-akan itu burung agak terbebani.
karena dia itu belum sempat, apalagi kalau diadakan panen rampas, karena banyak saya lihat itu baru berapa itu burung di dalam, baru berapa sarang, belum ditempati bertelur sudah dibuka sarangnya. Nah, tidak usah kita pakai begitu saudara, tidak usah kita pakai gitu. Bersabar dulu, intinya kita bersabar dulu. Ya, biarlah kita bersabar, istilahnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Ya, saudaraku ya, jadi kalau saudara itu yang pertanyaan di bawah kolom komentar itu ya sangat-sangat ya bagus, karena saudara ini sudah mau sharing mengenai umur RBW dan berapa jumlah ekor burung di dalam. Nah, itu apa tidak jadi masalah kalau berubah warna jadi kuning, wah itu tidak jadi masalah saudara-saudaraku ya. Jadi tidak usah terlalu canggung, tidak usah terlalu wah ini sudah lama ini belum saya buka. Biarkan dulu, karena ada saatnya nanti kita itu ada waktu selalu kita buka sarang. Nah, salah sedikit nanti itu pertamanya itu masuk per 2 bulan buka sarang atau 2 bulan setengah, akhirnya turun nanti per 1 bulan. Kan selalu saya jelaskan itu, selalu saya gulir-gulir itu. Akhirnya nanti turun per berapa? 20 hari sampai per 2 minggu. Iya, sampai nanti di situ. Yang penting kita bersabar dulu ya, karena sudah ada oleknya di dalam. Sudah ada dasar. Istilahnya sudah ada dasar, sudah ada walek. Kan itu yang 60 tadi itu 2 kali saja beranak bertelur jadi anak terbang, mudah-mudahan bisa lolos semua. Ini bahasa lolos semua ya. Itu kalau 2 kali itu berarti 120 burung. Tambahin itu tadi yang 60 berarti 180. Kalau 3 kali berarti sudah 200 burung lebih. Nah itu. Baru 3 kali ini bertelur. Nah cepat itu walik bertelur. Belum ada yang walik liar, walik yang lepas bagian di luar itu yang tidak punya kandang. Masuk juga di dalam berarti cepat, karena walik itu lebih banyak di dalam, lebih cepat lebih padat walik dalam, lebih cepat dia menarik burung liar dari luar. Nah, maksudnya burung liar itu burung yang tidak punya tempat bangunan, hanya dia tinggal di luar, kayak di kelapa sawi biasa itu. Nah itu biasa dia tarik, dia ngikut. Kalau umpamanya dia pulang kalau mau malam, jadi burung itu yang nginap di dalam ruangan RBW kita itu pulang biasa ngikut, itu burung liar. Jadi nambah juga, mana anak juga istilahnya telur itu netas jadi anak, berapa kali lipat. Nah, makanya selalu pernah saya utarakan, kalau sudah beradaptasi walik di dalam, nyaman di dalam, dia bertelur, bikin sarang banyak bertelur. Nah, itu akan nanti menjadi populasi yang banyak ke terdepannya ya. Kedepannya itu populasinya itu kita akan mendapatkan nanti hasil yang memuaskan. Karena nyata kalau populasinya itu cepat itu berarti cepat juga itu cetak sarang. Kan intinya kalau populasi bagus, populasi walik bagus itu berarti perkembangbiak walik di dalam ruangan RBW itu akan nyata. Cepat itu. Jadi jangan diganggu-ganggu dulu saudara, biarkan dulu ya, sabar saja dulu. Akan ke situ ujung-ujungnya itu, akan ke situ. Karena kalau kita selalu ganggu-ganggu dia, burung stres. Akhirnya kita juga ikut stres, yang punya ruangan RBW itu ikut stres. Kenapa saya mengatakan ikut stres? Karena gitu burung itu kalau tidak mau berkembang biak, begitu terus tidak mau nambah ya, tidak mau bikin sarang, berarti ada kendala di dalam. Ya, ada kendala, ada yang tidak disukai wale. Ya, dia memang tinggal, tapi seakan-akan dia itu memaksakan dia tinggal, karena dia tidak mau nambah itu waleknya. Berarti ada kekurangan di dalam. Apakah faktor kelembabannya banyak? Apakah faktor suhu? Faktor ruangannya itu terang, mengenai suara, ganti suara sendiri, ganti lagi. Apakah kita selalu keluar masuk, mana airnya itu juga tidak ada, tidak diperhatikan, dibiarkan saja. Mana predator hama di dalam banyak, tidak diperhatikan, tidak pernah disemprot. Nah itu semua itu menghambat itu, jadi kita harus perhatikan. Makanya pernah saya mengatakan yang kemarin di konten-konten yang lalu itu, kita harus konsisten di dalam ruangan bangunan RBW. Kita harus profesional di dalam bangunan ruangan RBW. Karena kenapa? Wale itu sangat sensitif dan wale juga sangat peka. Ya. Jadi
sisa kita yang mempelajari walek ya. Ya, kita mempelajari walek. Oh, walek dia suka, tidak suka kayak semacam ini. Seumpamanya saya kasih contoh. Oh, walek itu tidak suka kalau dia tidak lembab, maksudnya ruangannya panas. Ya, ada tinggal di dalam tapi tidak mau banyak karena ruangan di dalam itu panas, pengap, kurang ventilasi. Nah, itu banyak predator. Itu pantangannya semua walek ya. Sampai walek itu susah beradaptasi di bagian dalam ruangan RBW. Dia tidak nyaman. Sedangkan walek itu dia maunya dia itu seakan-akan memuaskan dirinya. Itu. Jadi semua itu yang tadi yang saya kupas itu mengenai semua itu, jadi kita harus datangkan itu. Kita penuhi itu di bagian dalam ruangan RBW supaya walek itu nyaman di dalam. Karena kalau walek nyaman di dalam itu yakin aja akan berkembang biak dengan cepat. Ya, nah sedangkan itu memang kita itu yang kita inginkan. Nah, buat apa kita membangun kalau istilahnya tidak ada hasil? Ya, makanya banyak itu yang bangunan-bangunan selalu direhab, sedikit direhab lagi. Karena kenapa? Tidak bisa beradaptasi walek di dalam ruangan RBW. Ada yang sudah 1 tahun tidak ada apa-apa, ada sampai 2 tahun, malahan ada sampai 3 tahun ke atas itu tidak ada apa-apa. Ada lagi walek bermalam tapi tidak mau beradaptasi. Keluar masuk saja itu bermalam 2-3 hari, keluar lagi, pergi lagi. Mana tidak mau nambah, hanya biar kotorannya pun juga itu kering di bawah. Karena kenapa? Itu kentar itu. Kalau kotoran walek itu basah berarti walek itu masih inap. Tapi kalau kotoran itu kering itu berarti waleknya sudah pergi. Berarti itu kotorannya di bawah itu tainya ya, tai walek. Kotoran walek itu kalau sudah kering itu berarti itu kotoran sudah lama. Berarti yang penghuninya tadi itu yang punya kotoran itu pergi, pindah. Nah, jadi itu makanya saya bilang hati-hati di dalam ruangan RBW ya. Memang bahasa-bahasa itu penjelasannya itu enak, penjelasannya begini-gini, tapi itu prakteknya di dalam ruangan RBW dan di lapangan itu paling sulit. Enak kalau kita mengatakan gini-gini, tapi kenyataannya susah dipraktekkan, susah dilakukan. Nah, jadi saya mau itu saudara saya dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali silakan nonton video saya dan praktekkan di bagian di lapangan, di luar sana. Gitu. Begitupun juga di dalam ruangan RBW. Nah, lakukan yang terbaik untuk walek. Kan itu walek sebenarnya tidak terlalu banyak keinginannya walek sebenarnya. Nah, nomor 1 itu adalah kelembaban. Itu walek itu nomor 1 adalah kelembaban, capai ya. Nah, kan ada juga pertanyaan saudara kita itu berapa. Sebenarnya belum saya bisa angkat ini, tapi tidak apa-apa saya kasih ngikut ya. Mudah-mudahan teman-teman itu ya bisa nonton. Saya kasih ngikutin, berarti saya langsung rangka 2 jawaban ini. Karena dia bertanya di situ gimana berapa baskom kita isi bang kalau ukuran 4x8. Ya, ini per lantai ya. Saya tidak tahu berapa lantai dia punya bangunan. Tapi ini per lantai saya lihat kalau per lantainya itu kita bisa isi baskom kurang lebih 26. Ya. 26 4x8 bisa juga 30 baskom ya yang agak besar. Nah, apalagi kalau bangunan itu agak tinggi, jauh dari plak dengan lantai sekitar 3 meter. Nah, kita itu optimalkan itu air. Nah, kalau perlu kita rancang itu gimana caranya supaya ada tetesan air di dinding. Yang penting jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu biasa itu bangunan rusak. Nah, itu yang kita hindari semua saudaraku, apalagi kalau bangunan tidak diplester. Banyak bangunan itu tidak diplester bagian dalam. Selesai bangunan diaktifkan, tidak diplester luar dalam, itu biasa kalau terlalu kita neteskan air basah dinding itu biasa rapuh, itu batu bata ya, itu biasa rapuh. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar mengakali itu bagian dalam ya. Jadi kalau ada saya kasih pemahaman penjelasan secara perdetail saudaraku, ada penemuan saudara kita dapat, tidak apa-apa kita praktekkan juga ya. Istilahnya tambahan dari pemikiran saudara kita, silakan. Nah, dan kita bisa juga bandingkan, kita juga bisa saring ya.
Nah, gitu. Jadi itu yang di dalam ruangan RBW itu yang jelasnya keinginannya wali itu adalah lembab dengan suhunya bagus. Suaranya itu. Nah, suaranya kalau sudah aktif itu karena ada 3 suara biasa dipakai kalau di ruangan di RBW, biasa yang teman-teman kita yang bagian konsultan, saya sebagai konsultan wali, saya sebagai konsultan wali juga itu merancang di bagian RBW, saya itu hanya pakai 2 suara ya. Saya hanya pakai 2 suara. Suara panggil dengan suara inap. Kalau saudara kita itu posisi saya ya. Kalau saudara kita itu ada 3 biasa dia pakai. Suara panggil, suara tarik, suara inap. Ya, itu. Jadi tidak jadi masalah. Kita mau pakai suara tarik jadi, tidak menggunakan suara tarik juga jadi. Ya. Jadi yang penting suara panggil ada dengan suara inap. Suara panggil di luar itu, di dalam pos-posnya itu, istilahnya kayak jalan masuknya LMB-nya, lubang masuk burung. Kalau suara inapnya itu untuk membetahkan burung di dalam, memancing burung bagian dalam. Itu suara inap namanya itu di dalam ruangan, ya. Nah, kalau suara panggil di luar di area LMB, di situ suara memanggil burung yang jarak jauh untuk memanggil mendekat supaya burung itu rapat. Nah, bisa keliling-keliling di bangunan, di luar bangunan, istilahnya bermanuver di luar, keliling-keliling bangunan, lama-lama kan dia masuk. Nah itu. Jadi itu saudaraku, itu mengenai saran tadi, saya kembali ke saran tadi. Tidak usah terlalu canggih saudaraku ya, sisa kita bina, kita kontrol bagian dalamnya. Tapi jangan sering masuk. Yang penting sudah kalau memang pakai menggunakan kolam, usahakan jangan kering kolamnya, kontrol airnya ya. Nah, kalau kolamnya di dalam itu kecil, diusahakan itu kolam ditambahkan baskom ya. Kalau kolamnya kecil, nah beda kalau kolam besaran, nah tidak usah pakai baskom ya. Nah, cukup itu kita andalkan itu kolam, cukup kita isi air. Nah jadi itu diusahakan saudaraku ya, supaya walik itu bisa beradaptasi, bisa mencapai kelembaban di dalam dan suhu. Itu juga suhu udara dari luar. Diusahakan itu dioptimalkan juga ventilasinya ya. Ventilasi jalannya masuk udara dari luar masuk di dalam bangunan, supaya ada keseimbangan antara suhu dan kelembaban. Jadi dia itu kayak senyawa. Nah, dia bersatu itu sampai di dalam ruangan itu bagus, wali suka ya. Begitupun juga suara. Kalau di dalam ruangan RB diusahakan itu suaranya jangan terlalu besar sekali, suara inap, cukup kecil aja. Kan itu suara inap itu kan suara dalam bangunan. Beda kalau suara luar, tidak apa-apa di setel-setel agak di besar-besarkan lah, diangkat saja volumenya sedikit. Itu bagian luar, jangan juga terlalu besar sekali, disesuaikan lah. Nah, jadi gitu saudaraku. Itu tadi yang saudara kita yang pertanyaan di bawah kolom komentar. Itu sangat-sangat bagus, karena kenapa dia mau sharing, selalu ingin menanyakan mengenai itu bagian dalam bangunan RBW tentang sarang dan populasi. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi. Begitu juga yang tadi itu ada, saya mengikut tadi itu ukuran 4x8 mengenai baskom, berapa baskom kita pakai untuk mencapai suhu. Itu kita gunakan baskom itu 28 ke atau 26. Kalau perlu kasih cukup saudara, kasih cukup 30, lebih bagus itu ya. Nah, tapi lihat anunya, bagian ventilasinya saudara. Itu tadi yang pertanyaan, ada juga pertanyaan itu tadi 4x8 ukuran bangunan. Gimana caranya supaya bisa dicapai suhunya? Kan saya sudah jelaskan tadi. Ya, periksa ya bagian ventilasi, jangan sampai air sudah banyak di dalam tapi panas, karena tidak ada keseimbangan antara suhu udara dari luar. Nah itu. Jadi itu diusahakan supaya dioptimalkan itu kelembaban, begitupun juga suhunya, suhu udara. Kan itu mengenai deteksi mengenai alat semacam kayak alat-alat itu pengukur suhu dengan kelembaban. Sebenarnya biar kita tidak pakai gitu saudara, tidak usah kita pakai gitu, tidak usah kita pasang termometer, kalau tidak salah ya. Pengukur suhu, begitu pun juga pengatur kelembaban kita simpan di dalam, karena itu sebenarnya hawa itu lari-lari, kadang panasnya naik, kadang kelembabannya lagi, kadang turun. Jadi tidak usah cukup kita kalau kita masukkan kita rasa itu
Kalau hawa di dalam itu dingin, kalau panas kita rasa, karena itu ruangan tertutup, gelap baru tertutup. Kalau kita masuk itu kentara, kalau kita itu keringat itu berarti hawanya itu masih perlu ditambah kelembabannya, masih bisa dipacu lagi kelembaban. Berarti itu ada hawa panas. Ya, belum ada keseimbangan antara suhu udara dengan kelembaban. Kelembaban itu kan air. Kalau suhu udara itu berarti angin, ya. Itu suhu. Jadi diusahakan dioptimalkan saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, saya sudah kupas tadi ini per detail. Terima kasih banyak karena sudah mau sharing teman-teman saya teman-teman kita di lapangan. Mudah-mudahan apa yang saya tadi utarakan ini secara meluas per detail. Mudah-mudahan saudara kita bisa mempraktekkan di lapangan. Silakan di dalam ruangan RBW. Nah, kalau yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang, tapi perlu kita saring dulu, ya. Nah, karena semata-mata saya itu mengutarakan mengenai pembahasan rahasia sukses sarang walet, gimana caranya supaya populasi cepat nambah dan hasil sarang cepat meningkat, ya. Nah, itu intinya. Jadi okelah saudaraku, saya ulangi lagi, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip. Kalau ada mau ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar. Kalau mau sharing nanti saya jawab melalui tulisan kalau pertanyaannya pendek, tapi kalau pertanyaannya panjang nanti saya jawab melalui konten tutorial secara berdetail, secara meluas, ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang belum saya angkat, mudah-mudahan ada luang waktu saya angkat, ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang kemarin belum saya angkat. Insya Allah kalau ada luang waktu, karena saya mengangkat itu pertanyaan hanya sampai dua. Pernah saya angkat itu langsung 3 kali pertanyaan langsung saya rangkum, tapi itu panjang waktunya saya berbicara, ya. Sampai setengah jam, malah ada itu konten itu sampai 1 jam, ya. Karena ini kalau kita membahas secara setengah-setengah kalau mengenai walet, waduh, tidak paham, karena panjang itu mengenai rahasia sukses sarang walet, ya, intinya itu. Jadi okelah saudaraku, saya ulangi lagi, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Ini bukan pelajaran buat saudaraku dimanapun anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu dilindungi, diberikan kesehatan dan diberkati semua. Kita saling mendoakan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.